3 dongeng fabel anak terbaik. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng fabel yang indah tentang kebaikan, persahabatan, dan kejujuran. Yuk, duduk yang rapi, dengarkan baik-baik, dan temukan pesan moralnya sampai akhir ya. Serigala yang baik hati. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan dongeng seru lainnya. Di sebuah hutan hijau yang luas, jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia, hiduplah berbagai macam hewan dengan sifat dan watak yang berbeda-beda. Ada yang ramah, ada yang pemarah, ada pula yang licik. Namun, di antara semua itu tersimpan sebuah kisah yang kelak akan mengubah pandangan seluruh penghuni hutan tentang satu makhluk yang selama ini selalu disalahpahami. Serigala. Serigala dalam cerita-cerita lama sering digambarkan sebagai hewan buas, licik, dan menakutkan. Anak-anak hutan tumbuh dengan rasa takut mendengar auman atau lolongan serigala di malam hari. Namun, kisah ini akan membawa kita mengenal sisi lain dari seekor serigala. Sisi yang penuh kasih, keberanian, dan ketulusan hati. Inilah dongeng tentang Arga, serigala yang baik hati. Arga adalah seekor serigala muda berbulu abu-abu keperakan. Matanya tajam namun teduh, dan langkahnya selalu tenang. Ia tinggal sendirian di tepi hutan, dekat sungai kecil yang airnya jernih. Tidak seperti serigala lain yang hidup berkelompok, Arga memilih hidup sendiri bukan karena sombong, melainkan karena ia berbeda. Sejak kecil, Arga tidak pernah menikmati berburu dengan cara kejam. Ia merasa bersalah setiap kali melihat hewan lain ketakutan. Ketika serigala lain mengejar mangsa dengan taring terhunus, Arga lebih memilih mencari buah hutan atau ikan kecil di sungai. Serigala sepertimu memalukan, kata seekor serigala tua suatu hari. Kita dilahirkan untuk menjadi pemburu. Arga hanya menunduk. Ia tahu dirinya berbeda, tetapi ia juga tahu hatinya tidak bisa memaksa diri untuk menyakiti. Kabar tentang serigala aneh yang tidak suka berburu segera menyebar ke seluruh hutan. Namun, bukan kekaguman yang ia dapatkan, melainkan kecurigaan. Kelinci, rusa, dan kambing hutan tetap berlari ketakutan setiap kali melihat bayangan Arga. "Jangan percaya pada serigala," teriak burung gagak dari atas dahan. "Dia hanya berpura-pura baik." Arga mendengar semua itu, namun ia memilih diam. Ia percaya bahwa kebaikan tidak perlu diumumkan, cukup dilakukan. Setiap hari, Arga membantu membersihkan sungai dari ranting-ranting tajam. menyingkirkan jebakan pemburu manusia,
dan menjaga anak-anak hewan kecil ketika induknya mencari makan. Namun, semua itu dilakukan secara diam-diam. Suatu sore, hujan turun deras, angin bertiup kencang, dan sungai kecil di tepi hutan meluap. Di tengah badai itu, terdengar suara tangisan kecil. Tolong! Arga segera berlari mengikuti suara itu. Di tepi sungai, ia melihat seekor anak kelinci putih terjebak di antara akar pohon yang hampir hanyut. "Tenanglah, aku akan menolongmu," kata Arga lembut. Anak kelinci gemetar ketakutan. Ia ingin lari, tetapi kakinya terjepit. Arga menggunakan moncongnya untuk membuka akar dan mengangkat si kecil ke tempat aman. Namun, ketika induk kelinci datang, ia langsung memeluk anaknya sambil berteriak, "Pergi! Jangan sentuh anakku!" Arga tersenyum sedih dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Malam itu, Arga duduk di bawah pohon tua, menatap bulan. Hatinya perih, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena penolakan yang terus ia terima. "Apa salahku menjadi baik?" gumamnya. Ia teringat masa kecilnya ketika ia pernah terluka karena melindungi seekor anak rusa dari serigala liar. Luka itu masih membekas di kakinya hingga kini. Namun meski hatinya terluka, Arga tidak pernah menyesal. Ia percaya suatu hari nanti, hutan akan mengerti. Tahun itu, kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sungai mengering, rumput menguning, dan makanan menjadi langka. Hewan-hewan mulai berebut wilayah dan sering bertengkar. Serigala-serigala lain menjadi semakin ganas. Mereka memasuki wilayah hutan kecil dan membuat hewan lain semakin ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Arga justru semakin sibuk. Ia mencari sumber air tersembunyi di balik bebatuan dan membaginya kepada hewan yang kehausan. Ia bahkan rela berjalan jauh ke lembah untuk membawa air dengan daun besar. Namun, tidak semua hewan menyukai kebaikan Arga. Rubah licik bernama Raka merasa iri karena beberapa hewan kecil mulai mempercayai Arga. "Serigala itu berbahaya," bisik Raka kepada penghuni hutan. "Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk memangsa kita semua." Fitnah itu menyebar cepat. Hewan-hewan kembali menjauhi Arga, bahkan mengusirnya ketika ia mendekat. Arga mendengar semua itu, namun ia memilih tetap diam. Suatu siang yang terik, petaka besar terjadi. Api muncul di ujung hutan akibat kelalaian manusia. Angin kencang membuat api cepat menyebar. Hewan-hewan panik, mereka berlari tanpa arah. Anak-anak terpisah dari induknya. Arga berdiri di puncak bukit, melihat asap hitam membumbung tinggi.
Ini saatnya, katanya pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Arga berlari menembus asap. Ia menuntun rusa, mendorong landak, dan menggendong anak monyet di punggungnya. Ia menggigit tali jebakan pemburu agar hewan bisa lepas. Ia menunjukkan jalan menuju sungai bawah tanah yang aman dari api. Beberapa hewan ragu, namun tidak ada pilihan lain. "Percayalah padaku," teriak Arga. Di tengah penyelamatan, sebuah pohon besar tumbang, menghalangi jalan keluar. Seekor anak beruang terjebak di bawahnya. Arga kembali, meski api semakin dekat. Dengan seluruh tenaganya, ia menggali dan mendorong kayu besar itu. Api membakar bulunya. Kakinya terluka. Namun ia tidak berhenti sampai anak beruang itu selamat. Ketika api akhirnya padam, hutan porak-poranda. Namun semua hewan selamat. Di tepi sungai, mereka berkumpul. Untuk pertama kalinya, tidak ada tatapan takut pada Arga. Induk beruang mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," katanya lirih. Burung hantu tua yang bijak berdiri di dahan. "Hari ini kita belajar," katanya. "Kebaikan tidak ditentukan oleh rupa atau cerita lama." Rubah Raka tertunduk malu. Fitnahnya terbongkar. Sejak hari itu, Arga tidak lagi hidup sendirian. Ia diangkat menjadi penjaga hutan. Anak-anak hewan tidak lagi takut mendengar lolongannya di malam hari. Itu adalah tanda keamanan. Arga tetap menjadi serigala yang sederhana. Ia tidak mencari pujian, hanya ingin hutan hidup damai. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa hati yang baik lebih kuat daripada taring yang tajam. Pesan moral: jangan menilai seseorang dari rupa atau cerita lama. Kebaikan sejati terlihat dari tindakan, bukan dari kata-kata. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng serigala yang baik hati. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe untuk dongeng inspiratif lainnya. Petualangan tikus ladang yang mengharukan. Di sebuah ladang gandum yang luas dan berkilau keemasan, hiduplah seekor tikus ladang kecil bernama Timo. Tubuhnya mungil, bulunya coklat pucat, dan matanya hitam berkilau seperti biji kopi. Timo bukan tikus biasa. Ia dikenal sebagai tikus yang rajin, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, ketika matahari baru muncul dari balik bukit, Timo sudah terjaga.
Dia akan keluar dari liang kecilnya yang tersembunyi di bawah akar pohon gandum tua, lalu menghirup udara pagi dengan penuh syukur. Dunia ini luas, gumam Timo suatu pagi, dan aku ingin mengenalnya lebih jauh. Namun, kehidupannya di ladang selalu sama. Mengumpulkan biji, menghindari burung pemangsa, dan berbagi cerita dengan tikus-tikus lain. Saat malam tiba, meski aman, hati Timo sering terasa kosong. Ia merasa ada panggilan petualangan yang belum terjawab. Suatu sore, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Gandum bergoyang seperti lautan emas yang gelisah. Timo melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bayangan besar bergerak di kejauhan. Tak lama kemudian, kabar buruk menyebar. Para petani akan membakar ladang ini, teriak seekor tikus tua bernama Paman Roro. Mereka akan mengganti ladang gandum dengan bangunan batu. Panik melanda seluruh koloni tikus. Banyak yang langsung mengemasi makanan dan bersiap pindah. Namun, tak seorang pun tahu kemana harus pergi. Timo berdiri di tengah kerumunan. Hatinya berdebar. Kalau begitu, katanya pelan namun tegas, kita harus mencari tempat baru, tempat yang aman. Semua mata memandangnya. Kau masih muda, Timo, kata Paman Roro. Dunia luar berbahaya. Timo mengangguk. Aku tahu, tapi jika tak ada yang mencoba, kita akan kehilangan segalanya. Malam itu, dengan ransel kecil berisi biji gandum dan air embun, Timo meninggalkan ladang yang telah menjadi rumahnya sejak lahir. Bulan purnama menerangi jalannya. Ia melewati pagar kayu, sesuatu yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Di luar ladang, dunia terasa asing dan penuh suara. Tenang, Timo, katanya pada diri sendiri. Langkah kecil, tapi hati harus besar. Ia berjalan menyusuri parit, menyeberangi batu-batu licin, hingga akhirnya bertemu dengan seekor katak hijau besar bernama Guro. Halo tikus kecil, kata Guro dengan suara berat. Kemana kau pergi sendirian? Aku mencari rumah baru untuk keluargaku, jawab Timo jujur. Guro terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau begitu, kau berani. Ikuti aliran sungai ini, tapi waspadalah, tidak semua makhluk ramah. Sungai itu deras dan dingin. Timo harus menyeberang menggunakan batang kayu terapung. Air memercik ke wajahnya, membuat tubuh kecilnya menggigil. Di tengah sungai, seekor ular air muncul. Hentikan langkahmu, desisnya. Siapa kau? Timo gemetar, namun tidak lari.
Aku hanya tikus ladang yang mencari tempat tinggal, katanya. Aku tak ingin masalah. Ular itu menatapnya lama, lalu perlahan menyelam kembali. Kejujuran menyelamatkanmu, katanya sebelum menghilang. Timo menghela napas panjang. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Setelah sungai, Timo memasuki hutan. Pohon-pohon tinggi membuat cahaya sulit masuk. Suara malam terasa lebih nyaring. Di sana, ia bertemu seekor burung hantu muda bernama Luna yang terluka sayapnya. "Kau butuh bantuan?" tanya Timo. "Aku jatuh dari dahan," jawab Luna lirih. Dengan sabar, Timo membantu membersihkan luka Luna menggunakan daun herbal yang ia kenal dari ladang. Sejak saat itu, Luna menemani Timo dari atas, menjadi mata dan penjaga di langit malam. "Kita tim sekarang," kata Luna. Timo tersenyum. Ia tak lagi sendirian. Di tengah hutan, mereka menemukan gudang tua penuh biji-bijian. Timo tergoda untuk mengambil semuanya. "Kita bisa kaya," katanya. Namun, Luna menggeleng. "Jika kita mengambil berlebihan, makhluk lain akan kelaparan." Timo terdiam. Ia ingat ladangnya dulu. Tempat berbagi selalu diajarkan. Akhirnya, mereka hanya mengambil secukupnya. Malam itu, Timo belajar bahwa keserakahan sering menyamar sebagai kesempatan. Langit tiba-tiba menggelap, angin menderu, badai datang tanpa peringatan. Timo dan Luna berlindung di bawah akar pohon besar. Petir menyambar, hujan turun deras. "Aku takut," bisik Timo. "Aku juga," jawab Luna. "Tapi kita bertahan bersama." Badai mengajarkan mereka tentang kekuatan kebersamaan. Saat pagi tiba, mereka masih hidup, basah, namun lebih kuat. Setelah berhari-hari perjalanan, mereka tiba di padang rumput luas dengan semak dan sumber air jernih. Tempat itu aman, subur, dan jauh dari manusia. Timo berlari kecil, matanya berbinar. "Ini dia," katanya, "rumah baru." Namun ia tahu tugasnya belum selesai. Timo kembali ke ladang lama. Menempuh perjalanan 2 kali lipat lebih berbahaya. Namun, ia membawa kabar baik. "Teman-teman," serunya saat tiba, "aku menemukan tempat baru." Dengan panduan Timo dan bantuan Luna,
seluruh koloni tikus pindah dengan selamat. Tak lama kemudian, ladang lama benar-benar dibakar. Namun mereka sudah aman. Di rumah baru, Timo tidak menjadi pemimpin sombong. Ia tetap rendah hati, membantu yang lemah, dan mengajarkan anak-anak tikus tentang keberanian dan kebaikan. Paman Roro berkata, "Kau membuktikan bahwa ukuran tubuh tidak menentukan besarnya peran." Timo tersenyum. "Aku hanya tikus ladang," katanya, yang percaya bahwa harapan selalu layak diperjuangkan. Pesan moral, keberanian lahir dari niat baik. Kejujuran melindungi di saat genting. Keserakahan membawa celaka. Kebersamaan membawa keselamatan. Sekecil apapun diri kita, kita bisa membawa perubahan besar. Suka ceritanya? Tekan like agar lebih banyak anak bisa menikmati dongeng bermakna ini. Tulis di komentar, pesan moral apa yang paling kamu sukai dari kisah tikus ladang ini? Subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan dongeng fabel terbaru penuh petualangan dan hikmah setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Kerbau dan Buaya. Fabel klasik dari hutan tropis Indonesia. Pada suatu masa yang sudah sangat lama, ketika hutan-hutan Indonesia masih rimbun dan suara burung terdengar di setiap pagi, hiduplah seekor kerbau besar bernama Kebo Ranu. Tubuhnya hitam legam, tanduknya melengkung kuat, dan suaranya berat namun bersahabat. Ia tinggal di tepi sungai Lembah Hijau, sebuah sungai yang mengalir tenang di antara pepohonan tropis yang lebat. Di sungai itu pula hidup seekor buaya tua bernama Baya Ganas. Tubuhnya besar, sisiknya keras seperti batu, dan matanya selalu tampak waspada. Usianya sudah puluhan tahun, namun ia masih menjadi penguasa sungai. Semua hewan tahu, bila ingin menyeberang harus berhati-hati. Namun, sungai itu adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Setiap pagi, burung-burung bangun lebih dulu, bernyanyi di dahan tinggi. Rusa datang untuk minum, kancil mencari rumput muda di tepi air, dan monyet bergelantungan sambil tertawa. Semua hidup damai selama tidak mengganggu wilayah Baya Ganas. Kebo Ranu adalah kerbau pekerja keras. Ia membantu manusia di sawah-sawah yang tak jauh dari hutan, membajak tanah setiap hari. Namun ketika musim panen selesai, ia dilepas kembali ke hutan agar bisa beristirahat. Di masa-masa itu, ia sering berjalan di sepanjang sungai, menikmati ketenangan air yang berkilau di bawah cahaya matahari sore. Suatu hari yang panas,
Kebo Ranu merasa sangat haus. Ia berjalan ke sungai untuk minum. Saat ia menundukkan kepalanya, tiba-tiba terdengar suara lirih dari semak-semak di tepi air. Tolong aku. Kebo Ranu menoleh. Ia melihat seekor buaya terjebak di antara akar pohon besar yang tumbang. Buaya itu tampak lemah dan kehabisan tenaga. "Tolong aku, wahai kerbau," kata buaya itu pelan. "Aku terjebak di akar ini sejak pagi. Air surut dan aku tak bisa bergerak. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji tak akan menyakitimu." Kebo Ranu ragu. Ia tahu siapa buaya itu. Bayaganas, penguasa sungai. Semua hewan takut padanya. Tapi Kebo Ranu punya hati lembut. Ia berpikir, mungkin buaya tua itu benar-benar butuh bantuan. "Baiklah," kata Kebo Ranu. "Tapi kau harus berjanji tidak akan menyerangku setelah aku menolongmu." "Aku bersumpah demi sungai ini," kata Bayaganas pura-pura tulus. "Aku hanya ingin bebas, tidak akan melukaimu." Kebo Ranu pun menundukkan kepala, menanduk akar-akar pohon yang melilit tubuh buaya. Dengan tenaga besar, ia mendorong, menarik, dan mengibaskan tanduknya hingga akhirnya akar itu patah. Buaya itu bebas. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Terima kasih, wahai kerbau yang baik." Tapi beberapa detik kemudian, matanya berubah tajam, lidahnya menjulur, dan rahangnya terbuka lebar. Dalam sekejap, Bayaganas berusaha menggigit kaki Kebo Ranu. Kebo Ranu mundur cepat, hampir terjatuh ke air. Ia berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan, Baya? Bukankah kau berjanji tidak akan menyerangku?" Buaya itu tertawa rendah, suaranya bergema di tepi sungai. "Hahaha, aku lapar. Kebo, kau besar dan gemuk. Mana mungkin aku menolak makanan seenak ini setelah seharian kelaparan." Kebo Ranu marah, tapi juga kecewa. "Kau tidak tahu berterima kasih. Aku menolongmu, tapi kau malah ingin memakanku." Bayaganas menjawab dingin, "Dalam dunia ini, yang kuat memang berhak memangsa yang lemah. Begitulah hukum alam." Kebo Ranu mundur perlahan. Ia tahu tak mungkin melawan buaya di dalam air, tapi ia tidak menyerah. "Kalau begitu," katanya dengan suara mantap, "sebelum kau memakanku, mari kita tanya pada makhluk lain. Siapa tahu mereka bisa memutuskan apakah perbuatanmu benar atau salah." Buaya itu terdiam sejenak. Ia merasa itu hanya buang waktu. Tapi rasa congkak membuatnya yakin tak ada yang akan membela kerbau. "Baiklah," kata Baya, "kita cari saksi. Tapi kalau mereka bilang aku benar, kau harus rela jadi makananku. Dan jika mereka bilang aku yang benar," sahut Kebo, "kau harus melepaskanku."
Buaya setuju, maka keduanya berjalan. Kerbau di darat, buaya di tepi air, mencari makhluk pertama yang mereka temui. Tak jauh dari sungai, berdiri pohon beringin besar dan tua. Akarnya menjuntai ke tanah seperti tirai alami. Burung hantu bersarang di lubangnya dan akar gantungnya berayun pelan tertiup angin. Kebo Rano berkata, "Wahai pohon beringin tua, kami datang memohon nasihatmu. Aku menolong buaya ini dari lilitan akar, tapi ia malah ingin memakanku. Apakah itu benar?" Beringin itu diam beberapa saat. Suaranya berat ketika menjawab, "Aku sudah hidup ratusan tahun dan sering melihat hal seperti ini. Manusia menebang cabangku untuk perahu, lalu kembali meminta naungan di bawahku saat hujan. Dunia ini penuh dengan yang tak tahu berterima kasih." Kebo Rano kecewa. "Jadi menurutmu buaya ini benar?" "Aku tidak bilang begitu," kata beringin. "Tapi ingatlah, kebaikan tak selalu dibalas kebaikan. Kalau kau berbuat baik, jangan berharap imbalan. Jika kau disakiti, anggap saja itu ujian." Buaya menyeringai, menganggap itu tanda kemenangannya. Tapi beringin menatapnya dalam-dalam. "Namun, lanjutnya, jika kau benar-benar ingin menilai keadilan, biarlah alam sendiri yang menentukannya. Aku tak bisa ikut campur urusan makhluk bergerak." Kedua hewan itu meninggalkan beringin dan melanjutkan perjalanan mencari saksi lain. Mereka kemudian bertemu seekor rusa yang sedang makan rumput di padang terbuka. Rusa itu terkenal bijak dan sering menolong hewan lain. Kebo Rano menjelaskan kejadian dari awal. Rusa mendengarkan dengan seksama, menatap keduanya bergantian. "Aku mengerti," kata rusa akhirnya. "Tapi aku perlu melihat bagaimana keadaan waktu kau menolongnya. Mungkin aku bisa menilai dengan adil jika melihat sendiri." Buaya ganas menyeringai. Ia yakin rusa tidak akan bisa membantu kebo. "Baiklah," katanya, "aku akan kembali ke posisi semula." Mereka berjalan kembali ke tempat awal, di mana akar-akar pohon masih berantakan. Buaya masuk ke antara akar, berbaring seperti semula. "Begini," katanya, "aku terjebak di sini, tidak bisa bergerak." Kebo Rano berdiri di dekatnya, seperti saat pertama kali menolong. "Dan aku datang menolongnya," katanya pada rusa. Rusa memperhatikan, mengangguk pelan. "Sekarang," katanya, "buatlah seperti semula, agar aku tahu benar bagaimana caranya kau menolongnya." Maka buaya ganas berpura-pura kesulitan dan Kebo Rano menunduk sedikit. Tapi sebelum buaya sempat menggigitnya lagi, rusa berkata cepat, "Tunggu, aku sudah tahu jawabannya." Keduanya menoleh. Buaya
"Iya," kata rusa. "Kau yang salah. Kerbau menolongmu dengan tulus, tapi kau ingin memakannya. Itu bukan hukum alam, itu keserakahan. Jika kau terus seperti ini, semua makhluk akan membencimu." Hukum alam sejati adalah keseimbangan, saling menjaga, bukan saling memangsa tanpa alasan. Baya menggeram. "Apa hakmu menilai aku, rusa lemah?" "Hak seekor makhluk yang ingin hidup damai," jawab rusa tenang. "Jika kau menyerang setiap penolongmu, suatu hari kau akan terjebak lagi dan tak ada yang akan datang menolong." Buaya marah besar, membuka rahangnya lebar. Tapi sebelum ia bisa bergerak, rusa sudah melompat ke semak-semak dan menghilang. Kebo Ranu berbalik dan berkata dengan suara tenang, "Kau dengar sendiri, semua yang bijak akan mengatakan hal yang sama. Kebaikan dibalas dengan kejahatan adalah kezaliman." Baya ganas semakin murka. Ia melompat ke air dan berusaha menarik kaki Kebo Ranu. Air terciprat kemana-mana. Kerbau itu menendang kuat-kuat, tapi buaya jauh lebih lincah di dalam air. "Kau pikir bisa lari dariku?" teriak buaya. Kebo Ranu berjuang keras. Ia tahu jika masuk ke air, ia akan kalah. Maka ia berusaha tetap di tepi, menendang, mengibaskan tanduknya, dan melawan sekuat tenaga. Air sungai berputar deras, daun-daun beterbangan, burung-burung di atas pohon terbang panik. Suara gemuruh perkelahian itu menggema di seluruh lembah. Akhirnya, Kebo Ranu menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah dan menanduk kepala buaya. Pukulan itu keras sekali hingga baya ganas terlempar ke dalam sungai. Ia menghilang di bawah permukaan air. Kebo Ranu terengah-engah. Ia tidak tahu apakah buaya itu mati atau hanya bersembunyi. Tapi sejak hari itu, air sungai Lembah Hijau menjadi tenang. Tak ada lagi hewan yang diserang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hutan kembali damai. Hewan-hewan bisa minum di sungai tanpa rasa takut. Kebo Ranu menjadi pahlawan di mata mereka, bukan karena ia kuat, tapi karena ia berani melawan ketidakadilan. Suatu pagi, seekor burung bangau mendekatinya. "Kebo Ranu, kau sungguh luar biasa. Tapi, apakah kau tidak menyesal menolong buaya itu?" Kerbau itu tersenyum lembut. "Tidak, aku tidak menyesal. Karena dari sana aku belajar. Berbuat baik memang tidak selalu dibalas kebaikan, tapi itu tidak boleh membuat kita berhenti berbuat baik." Bangau itu mengangguk. "Kau benar. Jika semua makhluk berpikir sepertimu, hutan ini akan lebih damai."
Kebo Ranu menatap sungai yang tenang, di mana riak air memantulkan langit biru. Kebaikan memang tidak selalu menang cepat, katanya. Tapi pada akhirnya, ia tak akan kalah. Namun rupanya, Bayaganas belum mati. Ia hanya terluka parah dan bersembunyi di gua bawah air. Dalam gelap dan sepi, ia merenung. Ia lapar, kesepian, dan merasa marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku begitu serakah? Gumamnya. Jika saja aku tidak berkhianat, mungkin kerbau itu akan jadi sahabatku. Sekarang aku sendirian. Semua hewan membenciku. Hari demi hari, luka-lukanya sembuh, tapi luka di hatinya justru semakin terasa. Ia melihat dari kejauhan. Hewan-hewan datang ke sungai dengan damai, bermain bersama, dan tidak takut lagi. Sementara ia sendiri hanya bisa berdiam dalam bayangan. Akhirnya, pada suatu malam saat bulan purnama, ia keluar dari persembunyian. Ia mendekati tepi sungai dengan perlahan. Di sana, ia melihat Kebo Ranu sedang berendam di air dangkal. "Kebo," panggilnya pelan. Kebo Ranu menoleh, waspada. Tapi ketika melihat buaya itu tampak lemah dan menunduk, ia tidak marah. "Bayaganas," katanya. "Apa kau datang untuk membalas dendam?" "Tidak," jawab buaya itu lirih. "Aku datang untuk meminta maaf. Aku telah salah. Aku mengkhianatimu. Padahal kau menolongku. Aku sudah menyesal." Kebo Ranu diam. Lama ia menatap buaya itu. "Aku tidak membencimu, Baya. Tapi ingatlah, kepercayaan itu seperti air sungai ini. Sekali keruh, butuh waktu lama untuk jernih kembali." Baya mengangguk. "Aku akan menunggu," katanya. "Dan mulai hari ini, aku akan menjaga sungai ini, bukan menguasainya." Sejak hari itu, Bayaganas berubah. Ia tidak lagi memangsa hewan-hewan kecil yang datang minum. Ia bahkan menolong beberapa ikan kecil dari jerat manusia. Hewan-hewan lain awalnya takut, tapi perlahan mulai percaya. Kebo Ranu dan Bayaganas menjadi sahabat aneh. Yang satu makhluk darat, yang satu penghuni air. Namun, keduanya belajar saling menghargai. Mereka sering duduk di tepi sungai saat senja, memandang langit oranye, dan mendengar suara serangga malam mulai bernyanyi. "Kau tahu, Kebo," kata Baya suatu sore, "aku dulu pikir kekuatan adalah menakuti yang lain. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah menahan diri agar tak menyakiti." "Dan aku," jawab Kebo Ranu, "belajar bahwa kadang musuh bisa berubah jadi sahabat kalau kita mau memberi kesempatan." Mereka tertawa kecil. Suara tawa itu menggema di antara pepohonan tropis yang basah oleh embun sore. Musim pun berganti. Air sungai melimpah.
Ikan-ikan banyak, burung beterbangan, dan angin membawa aroma bunga hutan. Hutan lembah hijau menjadi tempat yang damai. Hewan-hewan hidup saling menolong. Seekor monyet berkata kepada anaknya, "Dulu sungai ini berbahaya, tapi sekarang aman. Semua berkat kerbau yang berani dan buaya yang berubah." Dan setiap kali hujan turun, air sungai membisikkan kisah mereka tentang dendam yang berubah jadi maaf, tentang kebaikan yang menumbuhkan kedamaian. Pesan moral: kebaikan sejati tidak membutuhkan balasan. Mungkin ia akan disalahpahami, mungkin dibalas luka. Namun pada akhirnya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Seperti air sungai yang selalu kembali jernih setelah badai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan dongeng seru berikutnya.